Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Jentaka Sang Roda Angkara. Cerita ini ditulis oleh Ezra Pratama. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jentaka Sang Roda Angkara. Si pengumura dewa dan sayaka dan dia tetap Rangsa, bagaimana Jentaka? Tanya Gayatri yang tiba-tiba muncul di alun-alun, yang menatap para peserta seleksi ujian masuk Sadawira yang berjalan keluar alun-alun dengan wajah murung. Mereka adalah orang-orang yang gagal dalam tahap seleksi pertarungan. Belum dipanggil di babak ini, paling sebentar lagi. Jentaka melawan Kara, tutur seorang pria yang menjadi wasit pertarungan 1 lawan 1 itu. Gayatri dan Rangsa saling beradu tatap. Kara Wijaya Kusuma. Ya, orang itu. Hanya ada satu manusia yang bernama Kara di sini. Wijaya Kusuma memang cukup berbahaya, mengingat mereka adalah pembunuh bayaran kelas atas. Tapi dalam pertarungan terang-terangan seperti ini, tentu akan menjadi keunggulan bagi Jentaka. Peluang Jentaka untuk menang lebih tinggi. Hanya saja Kara itu. Di sisi lain, Jentaka maju bersama dengan pemuda bernama Kara. Sorot mata pemuda itu terlihat dingin dengan rambut dikuncir kuda, tubuhnya kurus dan tinggi. Mungkin Jentaka hanya setinggi bahunya. Ia tersenyum dengan wajah malas. Wah, bisa ketular sial deh. Jentaka tidak menghiraukannya, ia tetap fokus pada apa yang ia hadapi. Wasit pun mengangkat bendera dan berjalan mundur. Mulai! Tanpa basa-basi, Jentaka langsung maju menerjang. Ia lesatkan pukulan pertama, tetapi dengan mudah dihindari oleh Kara. Pemuda dari Wijaya Kusuma itu memiliki tubuh yang lentur. Gerakannya sungguh aneh dan tidak biasa. Ia melesatkan tangan panjangnya sebagai balasan. Jentaka mundur, tetapi rupanya masih masuk jangkauan serangannya. Si rakyat jelata itu mendapatkan sorakan cemooh dari para penonton, sementara Kara sedang ikut menertawakannya dengan senyum meremehkan. Tangannya itu seperti cambuk. Jentaka harus terbiasa. Kara menyerang bertubi-tubi. Jentaka tidak bisa menghindarinya dan berusaha menangkis. Sayangnya serangan Kara rupanya kuat dan cepat. Tubuhnya yang lentur mampu membuat Kara menyerang dari berbagai arah seperti sebuah pecutan cambuk. Jentaka memiliki pondasi yang kuat. Meskipun ia dihajar, pemuda itu tidak pernah jatuh. Ia sering bermeditasi dan lihai dalam berburu. Kesabarannya membuat Jentaka patut disegani. Ketika ada celah untuk memburu mangsanya, maka ia akan menyerang. Semua mata membulat utuh ketika pukulan telapak tangan Jentaka berhasil menyerang tenggorokan Kara hingga membuatnya kesulitan bernapas. Tak memberi ampun, Jentaka perlahan mendaratkan pukulan telapak tangan lagi ke dada Kara hingga membuat pemuda Wijaya Kusuma itu terpental dan jatuh. Hajar dia, Jentaka. Semangat, Jentaka. Gayatri tak mau kalah dari Rangsa. Ia ikut memberikan dukungan. Beberapa rakyat jelata pun jadi ikut mendukung. Mereka benci pada Jentaka, tetapi melihat seorang bangsawan kalah dari pemuda itu tentu saja merupakan sebuah hiburan. Kurang ajar. Diam kalian bajingan. Pada satu titik, Kara terdiam dengan pandangan lurus ke depan. Ia menyeringai lalu menatap ke arah Jentaka. Perlahan ia berjalan ke arah lawannya tersebut, mulutnya bergumam tanpa suara.
Tetapi Jentaka mampu membaca gerakan bibirnya. Raut wajah Jentaka berubah. Bajingan. Pemuda yang baru saja mendominasi itu tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Ia berlari ke arah Kara dengan ceroboh. Dasar bodoh, jangan termakan provokasinya. Kara berbahaya bukan karena postur tubuhnya, tapi mulutnya yang kotor. Sebagai seorang pembunuh, ia melakukan cara apapun untuk membunuh. Ketika menyadari dirinya ditelan murka, Jentaka terbelalak. Namun sudah terlambat, ia sudah masuk ke dalam area serangan Kara dengan sukarela. Tanpa pertahanan, Kara menyerang Jentaka bertubi-tubi hingga ia tumbang kehilangan sadar. Jika Kara menghinanya, mungkin Jentaka tidak peduli. Masalahnya ketika pemuda itu menemukan ibu dari lawannya, ia sontak bergumam pelacur. Hari itu, Jentaka gagal melindungi harga diri ibunya dari mulut kotor Kara dan juga gagal lolos sebagai sadawira. Terik mentari membangunkan Jentaka dari kegagalannya. Ia bangkit dan duduk menatap sekeliling. 10 orang sadawira baru sedang berbaris. Ada Kara di antara para perwira baru di sana. Menambah luka di hati Jentaka. Menanti kesadarannya utuh, Jentaka menatap tanah penuh getir. Kesombongannya membuat Jentaka gagal mewujudkan harapan ibu dan teman-temannya. Entah akhir-akhir ini Jentaka muda tersulut amarah untuk menjadi sadawira. Harus menunggu 1 tahun lagi, itu terlalu lama. Rangsa, Gayatri. Jentaka memegangi kepalanya yang agak pusing sambil mencari keberadaan 2 orang itu, tapi ia tidak menemukan. Tak ingin berlama-lama, Jentaka bangkit dan tertatih pulang seorang diri. Langkahnya terhenti selaras dengan tangannya yang ragu membuka pintu reot rumahnya. Namun Jentaka memberanikan diri. Bu, aku pulang. Tidak ada siapapun, gubuk sepi, entah pergi kemana sosok ibunya. Sri tidak pernah keluar rumah jika itu bukan hal yang genting. Seandainya ia keluar pun biasanya hanya sekitar gubuk. Jentaka khawatir. Ia keluar dan mencari keberadaan Sri. Pemuda itu berpikir, mungkin ibunya ada di sumur. Ia pun berjalan ke sumur. Perkiraannya salah. Sri tidak ada di sana. Jentaka lalu masuk ke dalam hutan. Jangan-jangan ibunya pergi ke sungai atau mencari kayu bakar. Ia masuk semakin dalam ke hutan hingga mendengar percakapan. Kamu yakin? Rangsa. Suara itu adalah suara Rangsa. Aku udah pikirkan matang-matang. Gayatri, apa yang mereka lakukan di sini? Mereka tidak menungguku. Rangsa dan Gayatri berada di hutan, tempat mereka biasa berkumpul bertiga. Keadaan mendadak hening, tidak ada percakapan lagi. Jentaka lebih mendekat dengan sembunyi-sembunyi. Ia mengintip dari balik pohon. Pemuda itu penasaran tentang apa yang dilakukan mereka berdua saat tidak ada dirinya. Matanya membulat utuh sambil menutup mulut. Ia terkejut dan mundur 1 langkah. Jentaka menatap penyesalan. Rangsa dan Gayatri menghentikan ciumannya dan menoleh ke arah pohon yang sempat mengeluarkan suara. Mereka saling bertatapan. Rangsa melepas pelukannya lalu berjalan pelan menghampiri pohon itu sambil menarik belati keluar dari sarung. Pemuda Sagara itu tiba-tiba melesat dengan cepat sambil menodongkan belatinya ke balik pohon. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Siapa? Tidak ada siapa-siapa, mungkin hewan. Di sisi lain, Jentaka berjalan cepat dengan wajah lesu. Ia berharap tidak melihat kejadian barusan. Saat ini ia hanya ingin pulang ketika dunia ini terasa pahit. Percayalah, rumah adalah satu-satunya tempat yang manis, walau terkadang terasa pedas. Aku pulang. Sri menoleh. Wanita itu sudah pulang dan duduk di meja makan. Dari mana saja kau? Mencari ibu. Selamat kau sudah menemukannya. Ibu dari mana? Bukan urusanmu. Bu.
Apa ibu sayang pada Jentaka? Sri yang sedang menyendok nasi tiba-tiba terhenti, tubuhnya gemetar. Menurutmu? Jentaka ingin dengar jawaban ibu. Sri tidak menjawab pertanyaan itu seolah memang tidak keluar dari mulut anaknya. Jentaka adalah orang yang kuat, tapi sayangnya ia sedang berada di titik terendah hidupnya. Ia berharap setidaknya masih ada satu sosok yang menyayanginya, namun diamnya Sri hampir memecahkan warasnya. Kedua sahabatnya pergi, pangeran yang berharap padanya pun pasti kecewa lantaran Jentaka gagal dalam seleksi Sadawira. Dan kini ibunya tidak punya jawaban atas pertanyaan sederhana itu. Ibu marah gara-gara Jentaka tidak lolos seleksi Sadawira. Seharusnya kau bisa menang, tapi kau malah bertindak bodoh. Jentaka tersenyum, setidaknya orang yang ia kira tidak akan hadir justru menontonnya walau tidak memberi dukungan secara terang-terangan. Makan sana. Jentaka mendekat ke meja makan. Dia mengerutkan kening menatap daging sapi yang tersaji di meja makan. Bu, ini daging sapi. Menurutmu? Kau seperti orang bodoh. Apa kepalamu terbentur sekeras itu akibat pukulan pemuda di alun-alun? Dari aroma dan bentuknya pun sudah jelas jika ini daging sapi. Jentaka diam, ia tidak banyak bicara. Pemuda itu duduk dan tersenyum sambil menikmati hidangan terlezat sepanjang hidupnya. Jentaka. Iya, Bu. Jangan bergantung pada orang lain. Tidak akan ada yang peduli padamu. Jadilah kuat meski dunia ini membencimu. Ingatlah, kau tidak membutuhkan dunia, kelak dunia yang akan membutuhkanmu. Jentaka tersenyum. Itu kali pertama selama 15 tahun hidupnya. Sri memberikan nasihat sekaligus kalimat dukungan dengan suara lembut. Jentaka akan ingat pesan ibu. Mentari telah dilumat gulita. Jentaka duduk di depan rumah sambil membaca buku milik Rangsa. Sebuah buku dasar-dasar Atma. Pemuda itu merasa ia harus jadi lebih tangguh untuk menjaga dirinya dan juga ibunya. Ia pergi ke hutan tanpa sepengetahuan ibunya. Entah di hutan suasana begitu tenang dan terasa sangat kuat energi spiritualnya. Jentaka suka tempat itu. Bumi menyesap sisa-sisa energi dari makhluk yang telah mati. Manusia pun memiliki energi yang mengalir dalam dirinya. Secara garis besar, Atma merupakan energi kehidupan. Jentaka bermeditasi di atas sebuah batu besar. Ia memfokuskan diri untuk merasakan aliran Atma dalam dirinya. Ia merasa melewatkan sesuatu, namun perlahan fokusnya pudar ketika mengingat kejadian siang tadi di hutan. Api cemburu sangat mengganggunya dalam bermeditasi. Ia perlahan membuka mata, tatapannya penuh amarah. Sial. Jentaka memukul batu tempatnya bertapa hingga tangannya berdarah. Di tengah amarah itu, Jentaka mengingat kembali apa yang telah Rangsa dan Gayatri berikan selama ini. Dari seluruh rasa marahnya, ia mencari sebuah alasan untuk bersabar. Perlahan api itu padam bermandikan raut sendu. Bodoh. Kenapa juga aku harus memikirkan itu semua? Aku tahu Rangsa menyukai Gayatri dari dulu. Matanya kembali tertutup perlahan sambil hidungnya menarik napas panjang. Ia tahan sejenak udara malam hingga membaur dengan raganya. Lalu dikeluarkannya pelan-pelan lewat mulut. Ia lakukan itu secara terus-menerus dengan ritme yang teratur. Pada satu titik, Jentaka membuka matanya dan langsung berdiri. Ia melebarkan kakinya dan memukul angin. Pemuda itu melakukan gerakan bela diri. Setiap pukulannya disertai embusan angin sejuk. Tidak ada yang mengajarinya. Jentaka membuat gerakannya sendiri. Yo, Jentaka. Jentaka sontak menoleh di tatapnya Rangsa yang sedang duduk di atas ranting pohon. Ia sedang membaca buku. Jentaka menghentikan aktivitasnya. Ia kembali teringat pada kejadian tadi siang. Ia pikir mengalah itu adalah hal yang mudah, mengingat hidupnya selalu diisi oleh itu semua. Tetapi merelakan Gayatri terlalu sulit. Sudah aku duga kau di sini. Tadi aku ke rumahmu. Kau tidak ada. Ada apa? Yang tadi siang itu, kau kan?
Apa maksudmu? Meski aku tidak melihatmu, tapi para roh di hutan ini yang memberitahuku. Aku ingin memperjelas sesuatu. Apa kau mencintai Gayatri? Tentu saja tidak. Rangsa menutup bukunya. Ia turun dari ranting pohon dan duduk di samping Jentaka yang masih berdiri. Aku tahu dari kecil kau juga suka dengan Gayatri, tapi kau mengalah padaku. Apa aku salah? Jentaka terdiam. Ia menatap memar di tangannya akibat memukul batu. Perlahan ia duduk dan menatap lurus ke depan. Aku pikir Gayatri akan menjadi istri Pangeran Satria. Tapi tiba-tiba apa yang aku lihat tadi siang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya aku tahu. Banyak hal terjadi di luar sepengetahuanmu. Aku kalah dari bajingan Wijaya Kusuma itu. Di saat aku butuh kalian, tidak ada siapapun di sisiku. Aku pulang memikul kecewa dengan tertatih, tapi rupanya ibuku tidak ada di rumah. Kuputuskan untuk mencarinya. Dan langkahmu berakhir di sini. Ya, tidak aku sangka. Dua orang yang aku tunggu hadirnya justru sedang bersenang-senang tanpaku. Bersenang-senang di saat aku kecewa. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Melaporkan hubunganku dan Gayatri pada pangeran. Membunuhku di sini dan berusaha mengambil hati Gayatri. Kau tahu Rangsa, jika aku bisa tertawa, mungkin aku akan menertawakan pertanyaanmu. Aku tidak bisa melakukan hal buruk padamu. Kita ini teman, bukan? Ya, kita adalah teman. Sebagai teman, boleh aku minta tolong? Apa itu? Jangan pernah muncul di depanku bersama Gayatri. Hei kawan. Jentaka menggerakkan bahunya menolak untuk disentuh. Seharusnya tidak ada rahasia di antara kita. Tapi apa? Aku merasa ditikam dari belakang. Sudah lupakan, tak apa. Aku sadar siapa diriku, tapi tolong. Ini semua terlalu sakit, aku lelah. Aku lelah dengan semua rencana semesta. Kawan, aku mencarimu untuk memberitahumu sesuatu. Simpan itu. Aku sedang tidak ingin tahu apapun. Terkadang pengetahuan adalah hal yang menyakitkan. Dulu saat kita masih kecil, tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Kita bermain bersama dan itu terasa menyenangkan. Tapi semakin kita beranjak dewasa, kita mulai banyak memahami dunia. Pengetahuan itu yang membuat hidup ini kehilangan rasa manisnya. Terlalu banyak batasan. Rangsa terdiam sambil menghela napas. Ia berdiri dan menatap Jentaka yang berjalan pergi. Wajah pemuda itu tidak kalah getir dari Jentaka. Hari-hari berlalu, Jentaka tidak pernah lagi terlihat bersama Rangsa. Hari ini pemuda tangguh itu sedang berburu di hutan karena sedang membidik burung yang hinggap di ranting. Sebuah tepukan di bahunya membuat Jentaka terkejut dan sontak menoleh. Gayatri. Ditatapnya sosok Gayatri mengingatkan kembali ketika mereka pertama kali bertemu di hutan ini. Belum ada Rangsa kala itu. Kamu dan Rangsa ada masalah apa? Tidak ada apa-apa. Kalian tidak pernah saling bersua lagi. Padahal dulu kalian seperti kakak beradik. Kita bukan anak-anak lagi. Jalan hidupku dan Rangsa menemui persimpangan. Itu hal yang wajar. Belakangan ini Rangsa sering melamun. Biasanya ia selalu bercanda dan melakukan hal aneh. Tapi semenjak beberapa hari lalu ia selalu melamun. Aku khawatir kalian bertengkar. Apa kau pernah khawatir padaku, Gayatri? Tentu saja, kita selalu bersama dari kecil. Lantas kemana perginya kau dan Rangsa saat aku kalah oleh Karawijaya Kusuma? Kau tahu apa yang ia ucapkan untuk memancing amarahku? Ia bilang ibuku pelacur. Aku
langsung terpancing untuk memukulnya, tapi ternyata aku hanyalah seorang pecundang yang tidak bisa melindungi apapun. Aku tidak bisa membuktikan apapun. Kara berkata seperti itu. Jawab saja, kemana kalian? Aku dan Rangsa menjagamu ketika tidak sadarkan diri. Tapi kau tak kunjung sadar dan kami memutuskan untuk mengambil air untukmu. Kami khawatir kau kehausan ketika sadar, kau pasti lelah kan? Tapi saat kami kembali kau sudah tidak ada di alun-alun. Aku pikir kau dan Rangsa sedang berada di hutan ini melakukan sesuatu. Cukup, Jentaka. Gayatri dan Jentaka menatap ke arah Rangsa yang tiba-tiba muncul dengan jubah hitam. Cukup apanya? Gayatri, tinggalkan kami berdua. Tapi ada yang ingin aku sampaikan pada si kurang ajar ini. Jangan asal bicara, pengecut. Kau tidak ingin mengikuti seleksi Sadawira karena tahu dirimu lemah tanpa roh peliharaan, bukan? Iblis mana yang membuatmu berubah, Jentaka? Iblis itu ada di hadapanku sekarang. Berdebat sekarang si pembawa sial ini mulai melunjak. Kau juga menganggapku pembawa sial? Jentaka, Rangsa, hentikan ini semua. Rangsa pun mengambil sikap bertahan, tidak ada yang peduli pada Gayatri. Majulah berdebah. Jentaka mulai mengumpulkan Atma di tangannya dan memukul Rangsa dari jaraknya. Tanpa mendekat, tiba-tiba Rangsa terpental hingga membentur pohon. Kepalanya berdarah. Jentaka, cukup. Rangsa adalah temanmu, bukan? Jentaka menatap Rangsa yang tak berdaya, ia mendadak gemetar. Rangsa adalah manusia yang mengajarkannya banyak hal termasuk cara menggunakan Atma, dan kini ia menghajar Rangsa dengan apa yang telah diajarkannya. Miris. Gayatri berjalan cepat ke arah Rangsa yang membantu pemuda itu berdiri. Rangsa berkaca-kaca menatap Jentaka, mulutnya ingin bergumam sesuatu. Tapi tertahan oleh air mata yang perlahan luruh hingga menetes dari dagunya. Ayo Rangsa, kita harus mengobati lukamu. Aku bisa saja membalasnya, tapi aku tidak akan melakukannya. Kau tahu Gayatri, Jentaka itu sudah aku anggap sebagai keluarga aku sendiri. Ucap Rangsa, kini ia terisak-isak layaknya kejadian malam itu, di mana Jentaka tidak ingin melihatnya lagi. Bedanya kali ini ia tunjukkan air matanya di depan orang lain. Sambil tertatih, Rangsa menoleh kembali menatap Jentaka yang membisu 1000 bahasa. Selamat tinggal, Jentaka. Jentaka terdiam. Ia terduduk lemas, entah apa yang merubah dirinya. Ia pun menangis dan menyesali perbuatannya. Bagaimana tidak, ia baru saja melukai manusia baik yang mengulurkan tangannya ketika Jentaka tidak punya siapa-siapa selain ibunya dulu. Kini persahabatan indah antara 3 sekawan itu ditutup oleh sebuah titik yang besar. Hidup terus berpacu dengan waktu. Jentaka kini benar-benar kembali pada kehidupannya sebelum mengenal pertemanan. Ditambah ibunya kini sering sakit-sakitan, ia harus mencari uang untuk makan dan juga obat-obatan ibunya. Bu, makan dulu biar cepat sehat. Sri hanya melamun. Semenjak sakit, wanita itu jarang bicara dan lebih sering melamun. Jentaka. Iya, Bu. Kau benci padaku? Tidak, Bu. Sedikit pun tidak pernah terbesit rasa benci. Bodoh. Dasar anak bodoh. Gumam Sri, ada air mata yang mengalir dari ujung matanya. Jentaka menghapus air mata itu. Jentaka sayang sama ibu meskipun ibu galak. Bodoh, seharusnya kau membenciku. Bu, minum air putih dulu. Wanita itu menatap telapak tangannya yang gemetar. Jentaka melihat darah di telapak tangannya. Bu, ibu batuk darah. Jentaka ikut menitikkan air mata. Bu, yang sabar ya. Jentaka akan cari uang untuk biaya berobat. Sudah, tidak perlu repot-repot meskipun kau punya uang. Mana ada tabib yang sudi mengobatiku. Kau juga jangan sakit.
Tidak ada yang mau berurusan dengan kita selain dua temanmu itu. Kemana mereka? Sudah lama tidak pernah kelihatan lagi. Mereka sedang sibuk dengan kehidupan mereka, Bu. Tetesan air mata mulai masuk menembus celah-celah atap gubuk. Malam ini hujan turun dengan deras. Sri batuk hingga ia muntah. Kali ini ia memuntahkan darah sambil memegangi perutnya. Bu, Ibu tunggu di sini ya. Jentaka cari pertolongan dulu, siapa tahu ada yang mau membantu. Ia berteriak berlari ke rumah tetangga sambil menggedor pintu. Seorang pria membuka pintu. Ia dan Jentaka saling beradu tatap. Tolong ibu saya. Pintu tertutup kembali dengan keras. Jentaka diam di depan pintu dengan napas terengah-engah. Siapa ya? Anak si pembawa sial. Sedang apa dia di sini? Katanya ibunya sakit. Biarkan saja, lebih baik jika mereka berdua mati. Jentaka menangis di balik pintu. Ia berlari ke sana ke sini mencari pertolongan, tapi tidak ada siapapun. Hingga ia memutuskan untuk membawa ibunya langsung ke rumah tabib. Jentaka berlari pulang. Di dalam rumah ibu berbaring lemas. Nah, apa itu kau? Ya Bu, ini Jentaka. Bu, kita harus pergi ke rumah tabib. Jentaka mengambil kain untuk melindungi ibunya dari hujan. Namun Sri menarik tangan Jentaka. Nah, duduk, ada yang mau ibu beritahu padamu. Kita harus berobat dulu, Bu. Waktu ibu tidak banyak, duduklah. Jentaka berhenti dengan berat hati. Ia mengikuti perintah ibunya. Nah, ibu mau tidur di bangkuanmu. Jentaka mengangkat kepala ibunya dan menukar bantal lusuh dengan pahanya. Di sini gelap, nah padahal ibu mau lihat wajahmu. Lentera malam masih terang di rumah. Jentaka memincingkan matanya dan menggerakkan tangannya di depan mata ibu. Tetapi tidak ada respon. Ibu tidak bisa lagi melihat. Bu, kita harus pergi. Waktuku tinggal sebentar lagi, dengarkan aku. Tentang pertanyaanmu waktu itu. Ya, ibu sayang padamu. Ibu melahirkanmu sendirian di dalam hutan angkara. Ketika melahirkanmu seorang diri, ibu merasa telah menjadi wanita hebat. Nah, ibu tidak akan membencimu meskipun ibu ingin dibenci. Aku mendidikmu keras untuk masa depanmu sendiri. Kelak kau akan hidup tanpa aku. Aku ingin kau membenciku, agar kelak ketika hari ini tiba, di mana aku akan pergi meninggalkanmu, kau tidak bersedih. Sri menyentuh pipi Jentaka dengan tangan kurusnya. Ia menyentuh air mata yang gugur di pipi anaknya. Sayangnya aku gagal. Saat ini kau justru bersedih. Maafkan aku, nak. Jentaka semakin menangis tak karuan. Ia membelai lembut rambut ibunya. Di lemari ada sedikit uang. Uang itu adalah uang yang kau berikan padaku selama ini. Gunakan uang itu untuk mengembara, nak. Di satu tempat yang jauh pasti akan ada manusia yang menyambut kedatanganmu. Jentaka tidak akan pergi tanpa ibu. Aku sudah tua, tidak bisa berjalan jauh dan lagi. Jangan panggil dirimu Jentaka lagi. Ibu macam apa yang memberikan nama seburuk itu pada anaknya? Jentaka adalah sebutan warga desa padamu. Aku selalu memanggilmu begitu karena ingin kau membenciku. Kau punya nama. Lagi-lagi ia batuk dan memuntahkan darah. Kali ini di tubuh Jentaka. Sri memeluk lebih erat tubuh putranya. Ayahmu masih hidup. Apa maksud ibu? Bukannya ayah sudah meninggal?
Selama ini aku berbohong agar kau tidak mencarinya. Tapi kebenarannya ia masih hidup dan memiliki anak. Kau punya seorang adik. Ayo kita pergi. Ibu semakin melantur. Jentaka merangkul ibunya dan menggendongnya di belakang seraya dengan langkah menuju pintu. Jaga dirimu baik-baik. Jentaka terisak, detak jantung ibunya semakin melemah. Jiwa sakti. Dengan sekuat tenaga, Jentaka menggendong ibunya ke rumah seorang tabib hebat. Tabib itu adalah salah satu sesepuh Bharatavia, kerabat Nawasena yang masih hidup. Tidak ada seorang pun yang ia temukan di jalan hingga ia sampai di rumah tabib tersebut. Samijo namanya. Jentaka mengetuk pintu rumah Samijo. Tak lama berselang seorang pemuda membuka pintu rumah. Ia adalah cucu dari Samijo. Melihat Jentaka yang menggendong seorang wanita pucat di tengah badai, ia sontak berteriak memanggil kakeknya. Samijo datang dengan membawa tongkatnya. Ia sudah terlalu lemah berjalan tanpa tongkat. Pak tua itu menatap Jentaka. Pergilah. Ibu saya, tolong ibu saya. Samijo hendak menutup pintu, tetapi kali ini Jentaka menahan pintu itu dengan kakinya. Saya mohon tolong ibu saya. Dia sudah meninggal, saya tidak bisa apa-apa. Pak tua itu lalu menutup pintu dan meninggalkan Jentaka seorang diri. Pemuda itu terdiam dengan tatapan kosong di depan rumah sang tabib. Sri tidak lagi menunjukkan pergerakan, tidak ada lagi suara batuk. Ia menghembuskan napas terakhirnya sesaat ketika menyebutkan nama asli putranya. Jentaka berjalan pulang menggendong jasad ibunya sambil menangis. Tidak ada seorang pun yang datang menolong, tidak seorang pun yang sudi peduli. Dengan tatapan kosong, pemuda itu berjalan ke hutan angkara menggendong jasad ibunya di punggung. Ia berniat mengubur ibunya di dalam hutan agar tidak ada orang yang menginjak-injaknya lagi. Di sisi lain, Rangsa sedang melakukan Rogo Sukmo. Ia sedang membaca di perpustakaan rumah inti Trimurti. Begitulah Rangsa, ia gunakan kemampuan astralnya untuk terus belajar. Namun kali ini, yang ia baca adalah peta kuno bumi Kartanesia. Bharatavia hanyalah sebagian kecil wilayah Kartanesia. Rangsa menoleh, ia mendengar suara orang sedang berbisik-bisik, sontak ia melayang dan mengintip. Rupanya itu adalah Samijo dan Arya Langit. Pak tua itu mengenakan jubah, begitu pula dengan Arya Langit. Apa yang mereka lakukan malam-malam begini? Selama ini Sri masih hidup. Ia baru saja menghembuskan napas terakhirnya Brahma Sakti. Ya, aku tahu soal Sri yang masih hidup. Beberapa waktu lalu ia datang menghampiriku di alun-alun setelah seleksi Sadawira. Para bangsawan menganggapnya pengemis, si wanita pembawa sial. Hanya aku yang tahu siapa Sri. Ia meminta daging sapi lalu aku memberikannya. Sungguh malang hidupnya. Dia datang bersama anaknya. Hanya aku yang tahu perbuatanmu Brahma Sakti. Anak itu kau bilang ia sudah mati. Ketika Sri melahirkan, aku diam-diam berada di kabin itu. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri malam itu anak itu mati ketika lahir. Ia tak menangis seperti bayi lain. Sri memeluknya penuh tangisan kesedihan. Anak itu mati, Samijo. Lantas siapa anak yang baru saja dari rumahku menggendong jenazah Sri? Para warga memanggilnya Jentaka. Rangsa mengerutkan dahinya. Jentaka? Dia adalah anak hasil hubungan gelapmu Brahma Sakti. Jentaka lebih tua dari Satria 1 bulan. Kau tahu kemungkinan terburuknya.
bukan satria yang akan mewarisi keturunan Sang Yudhistira. Bisa jadi malah anak terkutuk itu. Samijo, suruh seseorang pergi ke keluarga Wijaya Kusuma. Bayar seorang asura untuk membunuh anak itu sebelum beringin Rajendra bercahaya. Samijo menghela napas, ia membalik tubuhnya dan berjalan pergi untuk menyewa jasa seorang asura. Asura sendiri merupakan gelar yang diberikan kepada 4 pembunuh terbaik dari keluarga Wijaya Kusuma. Arya Langit menatap ke arah perpustakaan, ia seperti sedang diawasi. Perlahan ia berjalan dan masuk ke dalam, tidak ada siapapun di sana. Di sisi lain, Rangsa berlari menerjang badai. Ia berlari untuk memberitahukan Jentaka bahwa pemuda itu sedang dalam bahaya besar. Langkahnya begitu pelan, tatapan pun kosong. Jentaka berjalan mengikuti arus sungai menuju timur. Ketika ia sadar kembali dengan apa yang terjadi, lagi-lagi ia menangis. Ia tak menangis sendirian, langit menemaninya diiringi instrumen gemuruh. Setelah dirasa cukup jauh, Jentaka membaringkan jasad ibunya di tanah dan mengeruk tanah dengan tangannya sendiri hingga berdarah dan gemetar karena letih. Gelegar petir diiringi kilatan cahaya membuat Jentaka sejenak menutup mata. Dari tempatnya berpijak, Jentaka melihat sebuah rumah kabin kecil. Ia pikir akan menemukan sesuatu untuk menggali tanah. Ia putuskan berjalan ke rumah itu membawa ibunya. Tempat itu begitu kotor dan banyak sarang laba-laba, tapi masih lebih baik dari gubuknya tinggal. Jentaka masuk dan menggeledah rumah di tengah hutan itu. Anehnya, di dalam sana ada sebarak buku berisi buku-buku yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Jentaka penasaran dengan tatapan kosong, ia berjalan dan mengambil satu buku, lalu membaca sampulnya di dalam kegelapan. Perjanjian tabu. Hampir seluruh buku di sana adalah buku catatan, semua membahas perjanjian tabu. Ia mencari alat penerangan di dalam sini dan menemukan beberapa lilin. Jentaka duduk dan memfokuskan atma pada ujung lilin. Tiba-tiba api menyala menerangi sebagian kecil kabin ini. Ia membuka buku di tangannya dan seketika itu juga sorot matanya berubah. Tuhan adalah perancang takdir, ia tidak akan mengembalikannya sudah mati. Malaikat pun tunduk pada Tuhan dan tidak akan membantu untuk mengembalikannya sudah mati. Namun iblis mampu, mereka tidak takut untuk mencurangi kematian. Jentaka membalik halaman demi halaman buku itu. Perjanjian tabu adalah perjanjian antara manusia dan iblis. Untuk membangkitkan mereka yang mati tentu ada harganya. Perjanjian tabu ya. Jentaka tersenyum. Ia membaca buku itu dengan seksama. Tidak ada lembar yang terlewat. Setelah selesai membaca buku tersebut, ia keluar meninggalkan jasad ibunya di dalam kabin. Setengah jam berlalu, 7 buah lilin menyala di dalam kabin mengitari jasad ibunya. Di samping jenazah Sri ada seekor kera yang baru saja Jentaka tangkap. Dalam buku itu salah satu syarat untuk melakukan perjanjian tabu adalah dengan menyiapkan makhluk hidup. Nantinya, jiwa antara yang hidup dan mati akan ditukar. Kera itu akan mati dan Sri akan hidup kembali. Kera itu memberontak, tapi Jentaka sudah mengikatnya. Tidak ada lagi belas kasih di matanya, ia hanya ingin ibunya kembali. Kini pemuda itu mengambil belati dan menggores agak dalam bagian lengannya. Ia tumpahkan darahnya pada mulut ibunya, memaksa jasad tersebut meminum darah si pembuat kontrak. Ia tumpahkan darahnya juga pada kera yang menjadi persembahan. Di bawah ibunya tergeletak, Jentaka sudah menggambar sebuah simbol terlebih dahulu. Sebuah lingkaran dengan ukiran aksara di pinggirnya. Jentaka duduk bermeditasi sambil berkomat kamit. Pada satu titik ia menghentikan gumamnya dan diam berfokus. Roko Sukmo. Berbeda dari yang biasa ia lakukan, kini dirinya tidak berada di tempat raganya bermeditasi. Rohnya terbangun di tempat yang berbeda. Suara kekehan membuat Jentaka menoleh ke arah kegelapan. Siapa itu?
Jentaka mendadak merinding. Ia perlahan menghampiri asal suara tersebut. Tak jauh melangkah, Jentaka kembali menghentikan langkahnya. Sesosok makhluk merah duduk terbelenggu menatapnya. Ia tertawa menyambut kedatangan Jentaka. "Siapa kau?" Wajah itu tidak jauh dari pohonnya. "Apa maksudmu?" Si bayi mati yang dihidupkan kembali dengan perjanjian tabu. "Aku tidak mengerti maksud ucapanmu. Aku datang ke sini untuk membuat kesepakatan." Sayangnya tidak bisa. Kau pasti ingin menghidupkan kembali ibumu, kan? "Dari mana kau tahu?" Tentu saja aku tahu. Dulu ibumu membuat perjanjian denganku. Kini jiwanya sudah terombang-ambing di dalam sini. Ia menunjuk perutnya. Jentaka spontan memasang wajah marah. "Kembalikan ibuku!" Makhluk itu bangkit dan berjalan ke arah Jentaka. Rantai-rantainya masih cukup panjang sehingga ia bisa berjalan. Jalan di area gelap itu dengan leluasa. Ia mengarahkan tangan kirinya ke arah Jentaka. Tiba-tiba Jentaka melayang cepat ke arahnya hingga wajah pemuda itu hampir menempel dengan tangan merah di depannya. Jangan marah padaku. Marahlah pada masa lalu ibumu. Makhluk itu menyeringai. Ia melakukan sesuatu pada Jentaka tanpa menyentuhnya. Jentaka kejang, matanya memutih utuh, kakinya tidak menapak di alas. Jentaka tiba-tiba terjatuh. Ia berusaha bangkit dengan pandangan kabur. Ketika tersadar, Jentaka berada di kabin tadi. Bedanya kabin yang ia gunakan untuk perjanjian tabu itu lebih bersih. "Kita nggak bisa begini terus, Bram. Kenapa aku sayang kamu?" Mereka sedang duduk di tepi kasur. Jentaka memicing ketika melihat mereka berdua lantaran wajah dua orang ini sangat tidak asing untuknya. Mereka berdua tidak bisa melihat Jentaka. "Ibu, Prabu Arya Langit." Jentaka mendekat pada Sri dan menjulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tapi ia tidak bisa menyentuh sosok di hadapannya seolah dirinya adalah makhluk halus. "Sudah 1 minggu ini aku telah datang bulan. Aku hamil, Bram. Nikahi aku." Pada konflik di keluarga Trimurti, aku tidak bisa mempersuntingmu sebagai istri kedua untuk saat ini. "Kamu sayang aku, kan?" Ya, aku menyayangimu. Tapi kita tidak bisa begini terus. Hubungan ini harus berakhir. Jika mereka semua tahu bahwa aku memiliki keturunan darimu, ini akan menjadi sangat rumit. Ayahku tidak akan setuju aku menikahimu. Ia tak senang pada latar belakang dan garis keturunanmu, Sri. "Brahma Sakti, bagaimana dengan anak di dalam perutku?" Gugurkan saja. Jika kau ingin membesarkannya, jangan beritahu siapa ayahnya. Ini semua demi kebaikanmu. Jika kau ingin terus hidup, patuhi perkataanku. Scene berganti. Jentaka menatap Sri yang berusaha mati-matian menggugurkan kandungannya. "Ibu, apa yang kau lakukan?" Matanya berkaca-kaca menatap kejadian itu. Sosok ibunya berusaha membunuhnya ketika masih di dalam perut. 1 bulan kemudian, Sri mendapatkan kabar bahwa istri Arya Langit yaitu Nawangwulan hamil. Sri mengalami depresi berat. Tentu saja saat istri aslinya hamil, Arya Langit akan benar-benar membuang Sri dari hidupnya. Pria itu sudah memiliki keturunan. Dari ketiga Arya, hanya akan ada 1 orang yang memiliki keturunan sebagai penerus tahta. Sebelumnya, Arya Langit takut jika istrinya tidak kunjung memiliki keturunan. Jadi ia mencari kekasih bayangan untuk berjaga-jaga. Siapa yang menduga kedua wanita itu hamil dalam kurun waktu hampir bersamaan. Jentaka menyaksikan setiap adegan yang terjadi pada masa lalu ibunya. Bagaimana Sri yang awalnya benci pada anak di dalam kandungannya berubah menjadi penuh kasih sayang. Wanita itu hidup sendirian di hutan seluas ini. Ia memancing dan berburu untuk bertahan hidup. Ia sudah menyerah mencoba menggugurkan kandungannya. Sri mengusap perut besarnya. Ia tersenyum. "Kau pasti anak yang diberkahi. Kau tahu
tangguh dan ketangguhanmu menular padaku. Kelak aku akan memberikanmu nama jiwa sakti. Scene kembali berganti. Kini Jentaka melihat proses kelahirannya sendiri. Sri benar-benar berjuang tanpa seorang pun di sisinya. Melihat itu Jentaka benar-benar terharu. Sri lelah sendirian. Ia berharap bayinya bisa menjadi penghibur lara dikala ia merasa kesepian. Namun raut wajah Sri berubah. Sakitnya tidak berujung pada kebahagiaan. Bayi tangguh yang ia kandung kini terdiam tanpa tangis. Jentaka terlahir tanpa nyawa. Jentaka gemetar, ia menatap kedua tangannya. Apa maksudnya ini? Aku mati. Scene kembali berganti. Kini Jentaka ada di dalam tempat gelap di mana makhluk merah itu dibelenggu. Apa-apaan ini? Kau sengaja memberikanku penglihatan masa lalu ibuku? Tanya Jentaka, tetapi makhluk itu mengabaikannya. Hingga pada satu titik Jentaka melihat Sri datang dan menghadap pada makhluk itu. Seringainya begitu menyeramkan. Selamat datang manusia. Aku ingin bayiku hidup. Dan apa untungnya untukku? Nyawaku, jiwaku, ragaku. Ambil semuanya yang kau mau dariku. Tidak menarik. Cari saja iblis lain yang mau. Ada kemungkinan keturunanku adalah seorang Yudhistira. Mengingat ayahnya adalah Arya Langit keturunan Nawasena. Ketika beringin Rajendra bercahaya, Arya Langit akan mendapatkan kekuatan Yudhistira. Aku akan membunuhnya dan mengambil kekuatan Yudhistira itu untuk anakku. Baiklah. Akan kubawa dia kembali padamu dan aku akan memberikan waktu padamu 15 tahun dari sekarang. Aku akan mengambilmu. Pohon Rajendra akan memilih penerusnya. Aku ingin anak itu menjadi Yudhistira. Aku tahu siapa dirimu, wahai penghuni hutan Angkara. Aku juga tahu seberapa bencinya Nawasena pada keluargamu. Aku ingin melihat keturunanmu itu merusak senyum Trimurti dan juga Nawasena di atas langit. Makhluk itu mengulurkan tangannya. Sri agak ragu. Hingga pada akhirnya ia menjabat tangan makhluk itu. Kini Jentaka kembali tersadar. Ia berada di depan makhluk itu. Kau dipanggil Jentaka bukan karena kau terlahir tanpa ayah. Ada banyak anak yang terlahir tanpa diketahui siapa ayahnya. Kau dipanggil Jentaka karena sebuah rumor bahwa ibumu telah melakukan perjanjian tabu. Ibuku sudah melakukan perjanjian tabu yang menjual jiwanya pada iblis. Ya, aku tidak bisa mengembalikan jiwa yang sudah pernah membuat perjanjian. Kau harus membantuku. Hanya ibu yang aku punya. Ia mendadak menghentikan ucapannya seiring dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Makhluk itu menyeringai. Ia menusuk Jentaka dengan kukunya yang tajam. Maaf. Barang rusak tidak bisa dikembalikan. Iblis berdupa, kembalikan ibuku. Jentaka membuka matanya. Ia sedang duduk di rumah kabin tempatnya bermeditasi. Sukmanya telah kembali pada raganya. Lilin-lilin yang mengelilingi ibunya padam. Jasad itu masih sama seperti saat Jentaka pergi menemui iblis tadi. Bedanya karena di samping ibunya telah mati dan berwarna hitam seperti hangus terbakar. Sial. Air mata kekecewaan kembali mengisi wajah Jentaka. Di sisi lain, Rangsa langsung mendobrak pintu rumah Jentaka. Jentaka! Namun tidak ada siapapun di dalam rumah. Sial, pergi kemana dia? Suara rantai yang diseret membuat telinga tak nyaman diiringi bulu-bulu kuduk merinding. Rangsa menatap ke arah datangnya suara itu. Masih belum terlihat siapapun.
Tetapi Rangsa tahu suara apa dan siapa. Suryatama. Pemuda itu celingak-celinguk mencari sesuatu hingga ia temukan jejak kaki menuju ke arah hutan. Aku harus menemukan Jentaka sebelum Suryatama. Rangsa berlari mengikuti jejak itu. Seperginya Rangsa, pria bertubuh kekar, datang membawa rantai panjang yang diikat pada gada besar. Ia berdiri menatap isi gubuk targetnya. Di ujung rantainya ada pisau pemotong yang besar. Pria itu benar-benar terlihat kuat dan mengerikan dengan kedua senjata beratnya. Ia menatap sekeliling tanah basah di depan gubuk. Sorot matanya tajam menatap jejak kaki yang mengarah pada hutan. Suryatama berjalan mengikuti jejak tersebut sambil menyeret rantainya. Napasnya memburu seiring dengan derap langkah yang terpontang-panting. Rangsa berlari di pecut waktu hingga pada satu kesempatan ia berhenti di depan batu besar tempatnya dan Jentaka sering bertemu. Jentaka, kemana aku pergi? Gumamnya lirih dengan napas tersengal-sengal. Tidak ada sosok Jentaka di sana. Rangsa bersandar sejenak pada batang pohon dengan kaki gemetar. Entah lelah atau ketakutan. Wajar temannya dalam bahaya yang sangat serius. Salah satu dari 4 Asura menargetkannya untuk dibunuh, manakala Asura itu adalah penyandang gelar Suryatama. Pembunuh yang paling brutal membantai korbannya. Kenapa harus Suryatama, sial? Rangsa menutup mata. Ia mencoba rileks dalam mengatur napas. Ayo kaki bergerak. Pemuda itu terus memukul kedua lututnya yang menolak untuk terus berlari. Tanah lumpur di tengah badai ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kakinya berat untuk melangkah. Perlahan sepasang kaki itu tenang seiringan dengan napas yang sudah menemukan ritmenya. Ia segera melanjutkan pencarian Jentaka kembali, namun ketika baru beberapa langkah berlari, tiba-tiba Rangsa merasakan panas di tengah hujan badai ini. Langkahnya mendadak terasa semakin berat, sesak, seperti jantungnya sedang diremuk. Ia menengguk ludah sambil dia membeku di antara rintik hujan. Seakan di depan lehernya ada sabit dewa kematiannya menempel dan menunggu untuk diayunkan. Rangsa menoleh ke atas batu besar. Siluet seorang pria kekar dengan 2 senjata besar membuat bulu kuduk Rangsa berdiri. Apa yang kau lakukan di sini, Rangsa? Rangsa tersenyum berusaha tidak menampilkan raut wajah terintimidasi dengan tekanan yang diberikan Suryatama. Aku butuh beberapa bahan untuk penelitianku. Sampai harus berlari. Ya, lebih cepat lebih baik. Suryatama melompat ke bawah. Alasnya berpijak tidak mampu menahan beratnya sehingga bagian mata kaki pria itu tenggelam di tanah. Aku dengar kau adalah teman dari bocah itu. Ia mengatur ulang posisinya berdiri dengan lebih sempurna. Rangsa mengerutkan dahinya, berpura-pura tidak mengerti maksud perkataan Suryatama. Bocah siapa? Yang dipanggil Jentaka. Mungkin kau salah dengar. Terkadang rumor itu tidak selamanya benar. Aku diperintahkan untuk membunuhnya. Kau tahu, Rangsa, aku akan melakukan segalanya untuk menuntaskan pekerjaanku. Meskipun itu artinya aku harus membunuh anak seorang Sagara. Jaga bicaramu, Suryatama. Aku pandai membaca ketakutan seseorang. Saat ini kau sedang takut, Rangsa. Apa yang kau takutkan? Kematian temanmu atau kematianmu? Rangsa menengguk ludah, namun ia tetap berusaha menunjukkan bahwa ia bukan buruan. Aku takut membuat Prabu Arya Langit marah karena melihat jasadmu, Asura. Maaf, aku hanya bercanda. Suryatama tersenyum. Ia menghela napas dan menghentikan tekanan pada Rangsa. Baiklah, jika kau memang tidak kenal siapa dia dan tidak tahu di mana dia, aku akan pergi. Pria kekar itu memutar tubuhnya membelakangi Rangsa. Ia sepertinya enggan bertarung dengan seorang Sagara. Semoga Rangsa terbelalak sambil merendahkan posisi tubuhnya.
Dalam tayangan lambat, sebuah pisau besar melesat secara vertikal hingga berjarak hanya beberapa inci saja di depan matanya. Hal gila baru saja terjadi. Suryatama tiba-tiba berbalik dan memutar rantainya di udara, lalu mengayunkannya ke arah Rangsa dengan cepat dan kuat secara menyamping. Rangsa berhasil mengelak dan menjatuhkan diri ke tanah. Tetapi pohon di belakangnya tumbang karena sabetan pisau besar barusan. Kini pelindung jentaka itu berkeringat dingin. Ketakutannya menjadi nyata. Monster di hadapannya mengincar nyawanya. Menebang pohon dengan senjata seperti itu dan lagi sekali sabetan. Orang ini gila. Suryatama merubah ekspresi wajahnya menjadi penuh amarah. Dari mana kau tahu bahwa Prabu Arya Langit yang memerintahkanku? Rangsa menyeringai dengan sebelah mata berwarna hitam dan iris biru. Di tangannya ada sebuah buku hitam. Akan aku beritahu satu hal, Suryatama. Kau tidak akan pernah menemukan Jentaka. Dia sudah pergi dari Batavia. Perihal dari mana aku tahu itu bukan urusanmu. Ya, kita lihat saja. Akan aku pastikan kau belum mati malam ini. Aku akan membawa kepala bocah itu setelah membuatmu sekarat dan menunggu. Setelah bocah itu mati, berikutnya giliranmu, pengkhianat. Suryatama menarik kembali pisaunya dan memutar rantainya di atas kepala kembali. Ia melesatkan pisau itu sekuat tenaga secara vertikal sambil berlari maju. Rangsa lagi-lagi menunduk dan berhasil menghindar, tetapi kali ini sebuah gada besar berada tepat di atas tubuhnya, seolah ingin menumbuknya. Akan kubuat remuk tulangmu. Berdiamlah di tempat ini sampai aku berhasil membunuh rekanmu. Sebuah tangan menahan serangan Suryatama, tangan besar dan berbulu hitam lebat. Rangsa tersenyum. Habisi dia, Ganda. Genderuwo raksasa yang keluar dari buku hitam Rangsa kini mengayunkan gadanya dengan satu tangan secara vertikal ke arah Suryatama. Suryatama tersentak dan bergeser beberapa inci dari posisinya. Tetapi dengan satu tangan juga ia menahan gada tersebut. Asura itu menyeringai penuh aura membunuh, membuat Rangsa merinding. Aku tarik kata-kataku, Rangsa. Kau akan aku bunuh lebih dulu. Menghadapi Asura bukanlah hal yang mudah. Rangsa memikirkan 1001 cara untuk mengalahkannya dan membuat situasi serangan dalam kepalanya. Sementara itu makhluk-makhluk astralnya mengeroyok Suryatama untuk memberikan waktu pada Rangsa. Keringat dingin semakin membasahi tubuh Rangsa. Pasalnya ia tidak menemukan skema apapun untuk bisa kembali hidup-hidup dari Asura di depannya. Berbeda dengan ketiga Asura lainnya, Suryatama mampu mendeteksi ketakutan seseorang. Untuk kabur darinya agak sulit karena harus menghilangkan rasa takut itu sendiri. Sial! Rangsa! Roh-roh milik Rangsa mendadak lenyap di lumat aura pembunuh pria itu. Hanya Ganda yang tersisa. Aku bisa saja mengeluarkan beberapa roh kuat, tapi itu beresiko. Arwah-arwah ini tidak bisa diatur, bahkan oleh Kinawasena. Suryatama menyeringai sambil membungkukkan badan. Ia mengambil ancang-ancang untuk melesat seperti biasa. Ia ayunkan pisau besar miliknya di udara. Bersiap, Ganda. Rangsa ikut merendahkan posisi tubuhnya. Ia memusatkan Atma pada kepalan tangannya untuk menyerang Suryatama. Di depan pemuda itu ada Ganda yang akan menjadi tamengnya jika Suryatama menyerang dengan pisau besarnya. Rangsa mencoba membuang rasa takutnya dan terus mengumpulkan Atma sebanyak-banyaknya. Suryatama menyeringai. Ia lemparkan rantai berujung pisau besar itu secara horizontal. Kali ini ia berniat memotong Rangsa menjadi dua bagian dari atas. Ganda menahan serangan itu dengan gadanya. Terima kasih, Ganda. Rangsa dengan cepat melesat ke arah Suryatama sebelum ia menarik pisaunya kembali. Pada satu titik Rangsa menghentikan langkahnya dan bertumpu pada kaki kirinya sambil melesatkan sebuah pukulan jarak jauh menggunakan tangan kanannya.
Tapak niskala, yaitu pukulan yang tidak terlihat. Sebuah lesatan Atma menghantam perut Suryatama hingga terpental dan memuntahkan darah dari mulutnya. Rangsa duduk berlutut karena letih. Ia menatap lawannya yang berbaring. Sorot mata Rangsa tegas dan tajam mengarah pada Suryatama. Jangan remehkan anak dari keluarga Sagara ini. Suara kekehan itu membuat Rangsa merinding. Suryatama terbahak-bahak sambil berbaring menatap langit. Bocah ini sekarang sudah bisa mengendalikan Atma rupanya. Pria itu bangkit dan memutuskan rantai berpisau dari gagang gada besinya. Ia berjalan ke arah Rangsa hanya membawa gada besi raksasa. Rangsa berusaha bangkit dan mengumpulkan Atma lagi. Ganda! Genderuwonya tidak kunjung datang. Rangsa menoleh. Dilihatnya sosok besar itu sudah terbelah dua bersamaan dengan gada yang digunakannya untuk menahan serangan Suryatama sebelumnya. Serangan Suryatama membantai roh itu dengan tragis. Apa hanya segitu? Rangsa mengangkat tangan kanannya secara terbuka. Cahaya biru agak pudar muncul dari berbagai penjuru hutan dan membaur dengan tangannya. Pemuda itu menutup matanya. Pinjamkan aku kekuatan kalian, wahai penghuni hutan angkara. Suryatama kembali memasang kuda-kuda untuk menerjang. Ia menyeringai dan kemudian berlari melesat ke arah Rangsa. Di sisi lain, Rangsa memusatkan Atma di tangan kanannya yang berlapis roh dan membaur bersama energi hutan angkara. Ia memasang kuda-kuda bertahan dengan posisi rendah. Perluasan Atma. Atma yang menyelimuti tubuhnya seketika itu meluas menjadi sebuah area bundar tak kasat mata. Apapun yang menunjukkan pergerakan di dalam area itu atau apapun yang memasukinya akan terdeteksi oleh Rangsa. Namun Rangsa jadi kehilangan pertahanan spiritualnya. Sebuah konsep pertukaran daripada bertahan. Ia lebih memfokuskan untuk mempertajam deteksinya untuk melakukan serangan balik. Sangat beresiko mengingat Suryatama begitu kuat. Satu serangan bisa menyebabkan kematian.